Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di audio Rahasia Guru Dahsyat. Yang mudah-mudahan kita selalu menjadi hambanya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sama-sama haturkan pada junjungan kita, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya, menjadi umatnya yang senantiasa selalu istiqomah di jalan yang telah beliau ajarkan. Beliaulah seorang guru yang telah mampu mengantarkan kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan beliau seorang teladan di dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru selalu diberkahi dan selalu bertambah rezekinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di audio Rahasia Guru Dahsyat. Insyaallah kita akan membahas materi yang ke-11, yaitu memberikan sugesti positif. Bapak dan Ibu guru, tentu ketika kita mengajar, kita seringkali secara tidak sadar ataupun sadar kita memberikan kata-kata yang selalu diingat oleh siswa kita. Meskipun kita sudah lama tidak berada di kelasnya atau mungkin kita sudah lama tidak mengajarnya, tapi kata-kata yang kita ucapkan tersebut itu masih diingat dan dikenang oleh murid kita. Mungkin seringkali kita mengatakan bahwa murid kita anak yang nakal, anak yang bodoh, anak yang bandal, dan lain sebagainya. Dan kata-kata tersebut terus kita ulang ketika dulu kita mengajar, dan ternyata setelah mereka dewasa, setelah murid kita dewasa, kata-kata tersebut masih diingat oleh mereka. Secara tidak sadar kita telah memberikan sebuah sugesti kepada murid kita, dan kata-kata tersebut tersimpan kuat di dalam pikiran bawah sadarnya. Seperti apa yang kita pahami bersama, bahwa apa yang kita katakan ibarat sebuah doa, ya, sebuah doa, dan dari perkataan itulah yang akan membentuk sebuah citra diri. Ternyata apa yang kita katakan itu bisa menjadi sebuah citra diri di dalam diri siswa kita, Bapak Ibu dan guru sekalian. Dan itulah yang dinamakan sugesti. Ternyata kata-kata itu menjadi sebuah mantra yang nantinya akan bisa menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupannya. Seorang guru selayaknya memiliki kebiasaan untuk berkata positif. Nah, ini penting. Kita harus menjaga perkataan kita. Setiap kata yang sekiranya negatif tentunya sebaiknya dibuang jauh-jauh dari pikiran. Serap kata-kata yang indah dan berlatihlah untuk mengucapkannya. Nah, ini seringkali kita memberikan sebuah pernyataan positif yang mudah-mudahan bermanfaat yang bisa kita lakukan. Ya, terkadang kita mengatakan ketika kita mengajar di dalam kelas kepada murid kita, kalian jangan berisik ya. Nah, ini seringkali kita mengatakan seperti itu, tapi kenyataannya apa yang terjadi? Mereka malah berisik atau ribut di dalam sebuah kelas. Maka ubah kata-kata tersebut. Apa yang bisa kita ubah? Ubah dengan kata-kata, anak-anak, mohon pelankan suara kalian. Atau anak-anak, mohon untuk lebih tertib di dalam kelas. Nah, terus apa contoh lain? Nah, mungkin kita juga pernah mengatakan, Budi, jangan nakal ya. Nah, jangan nakal. Tapi apa yang terjadi?
Ya, betul sekali. Malah dia nakal gitu ya. Ubah kata-kata tersebut. Budi, jadilah anak yang baik. Nah, itu contoh yang kedua. Terus contoh yang ketiga. Nah, ini yang sering kali kita ucapkan di dalam kelas. Anak-anak, jangan malas belajar ya. Jangan malas belajar. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah malas. Kita ubah kata-kata tersebut ya dengan kata-kata anak-anak, belajarlah dengan lebih rajin. Nah, sebuah contoh begini Bapak Ibu sekalian. Sekarang coba Bapak Ibu jangan membayangkan seekor gajah yang punya belalai yang panjang, yang mempunyai telinga yang lebar, yang badannya besar. Jangan sekali-kali bayangkan Bapak Ibu. Jangan sekali-kali bayangkan seekor gajah yang punya belalai yang panjang, punya kuping yang lebar, ya, punya badan yang besar. Jangan sekali-sekali bayangkan. Tapi apa yang ternyata? Iya, kita membayangkan gajah tersebut. Seringkali kita berkata-kata seperti itu. Jangan ternyata jadi malah dilakukannya. Ternyata pengaruh pernyataan positif terhadap prestasi itu juga berpengaruh terhadap nilai akademik, prestasi akademik. Nah, peserta didik yang kita berikan sugesti yang buruk ya, selalu mendapatkan pernyataan positif akan terpacu untuk belajar lebih keras dan berusaha mendapatkan nilai lebih baik daripada ujian berikutnya. Nah, ini perkataan yang sugesti yang positif. Dan sugesti yang negatif akan menjadikan mereka mudah putus asa, bahkan menganggap dirinya bodoh atau tidak punya kemampuan untuk memperbaiki diri. Lalu, apa sih manfaat kita memberikan sugesti positif kepada siswa kita? Yang pertama, sugesti positif mampu menghargai diri sendiri dengan selalu bergembira saat bersama-sama teman-temannya. Ini manfaat buat peserta didik kita dari sugesti positif. Mampu menghargai diri sendiri dengan selalu bergembira saat bersama dengan teman-temannya. Yang kedua, mereka merasa nyaman dan bersemangat dalam kegiatan berkelompok maupun kegiatan sendiri. Yang ketiga, ya, senang menghadapi tantangan dan mampu mencari solusi. Nah, itu manfaat dari kita memberikan sugesti positif. Selain itu juga bisa sugesti positif itu membuat mereka lebih percaya diri dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru tentu mungkin kita pernah ingat bahwa kita menjadi seperti apa yang kita katakan. Kita akan menjadi seperti apa yang kita katakan. Maka berhati-hatilah ketika kita kita berkata kepada murid kita. Bisa jadi apa yang kita katakan tersebut akan menjadi sebuah kenyataan. Nah, mungkin kita pernah memberikan pernyataan kamu pandai. Maka yang citra diri mereka yang akan mereka pikirkan bahwa saya adalah anak yang pandai. Selanjutnya mungkin kita juga pernah memberikan sugesti kamu baik. Maka mereka akan tertanam di dalam citra dirinya bahwa saya adalah anak yang baik, dan selanjutnya. Itulah manfaat kita memberikan sugesti pada siswa kita. Ya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Nah, itu Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ketika kita memberikan sugesti yang positif, memberikan sebuah pernyataan yang positif, itu akan membuat mereka terbangun motivasinya. Nah, dan sebaliknya Bapak Ibu, ternyata sugesti negatif kita, pernyataan negatif kita akan membuat mereka merasa minder, menjadi anak yang citra dirinya seperti apa yang kita katakan. Maka hati-hati ketika kita berkata kepada murid kita. Latih diri kita untuk selalu berkata positif. Insya Allah apa yang kita katakan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena sesungguhnya bahwa apa yang kita katakan itu akan menjadi sebuah doa buat mereka. Saran saya, berlatihlah untuk tidak berkata yang negatif. Berhentilah untuk berkata yang negatif. Artinya kita ganti kata-kata negatif dengan pernyataan yang lebih positif. Insya Allah apa yang kita katakan tersebut akan tertanam kuat. Karena ternyata
pikiran sadar kita itu hanya sebesar 12%. Dan ternyata pikiran bawah sadar kita itu mempunyai porsi 88%. Artinya sugesti itu akan bekerja di pikiran bawah sadar, dan itu akan terbawa oleh mereka sampai kapanpun. Kata-kata yang kita ulang terus menerus itu akan menjadi sebuah citra diri di dalam diri siswa kita. Kamu anak yang nakal, kamu anak yang nakal, terus kita katakan, dan ternyata mereka benar-benar menjadi anak yang nakal. Maka hati-hatilah ketika kita berucap, ketika kita mengatakan kepada siswa kita. Jaga lisan kita, kecuali yang keluar adalah kata-kata yang positif. Mudah-mudahan seluruh untayan kata-kata kita adalah sebuah mutiara, sebuah oase air ketika mereka kehausan dan mereka ingin sekali bertemu dengan kita untuk menerima nasihat-nasihat kita yang baik. Dan insya Allah kata-kata kita tersebut akan menjadi citra diri mereka, dan mereka akan senang terhadap apa yang kita katakan. Terima kasih. Berjumpa lagi dengan saya di audio rahasia guru dahsyat yang lainnya. Dari saya Riswanto, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.